Shalom, selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai ibadah minggu pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian penyembahan kita, mengenal-Mu. Warta Jemaat Ibadah Multigenerasi
Minggu 12 Mei 2024. Kami menyambut dengan penuh sukacita semua jemaat yang beribadah dan setiap saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga dengan tulus hati mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk beribadah bersama kami dalam minggu-minggu yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry, Sarjana Teologi, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah hari ini, dan setiap petugas ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Petugas ibadah multigenerasi Minggu 19 Mei 2024. Pengkhotbah Pendeta Hari Wahyudi MTH, Votum dan Salam Pendeta Hari Wahyudi MTH, Liturgos Saudara Yosua Emmanuel Santoso, Singers Saudara Tetus, Saudari Pini, dan Saudari Cahaya. Doa syafaat dan warta Saudari Clara. Kolektan Saudara Rio dan Saudari Tasya. Pemain musik Bapak Romelus, Saudara Sardi, dan Saudara Winar. Sound system Saudara Petra. Multimedia Bapak Ferry dan Saudara Yafet. Sekolah Minggu Saudari Marlin, Saudari Liska, dan Saudari Mimi. Petugas ibadah Marturia Sabtu 18 Mei 2024. Pengkhotbah Saudara Sardi, Liturgos Saudara Winar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, Ibu Leniwan Darmawati Gea, tanggal 15 Mei. Yang kedua, Ibu Yamres Kapandu, tanggal 17 Mei. Yang ketiga, Saudara Ishak Orgenus, 17 Mei. Yang keempat, Saudara Sardi, 17 Mei. Kado ulang tahun terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Laporan keuangan multigenerasi Minggu tanggal 5 Mei 2024. Saldo akhir Rp1.926.500. Laporan keuangan Marturia Sabtu tanggal 4 Mei 2024. Saldo akhir Rp277.000. Laporan keuangan sekolah minggu tanggal 5 Mei 2024, saldo akhir Rp206.500. Laporan keuangan ibadah kenaikan Yesus Kamis 9 Mei 2024, persembahan Rp366.000, UTK pengkhotbah Rp200, saldo kas multigenerasi Rp292.500. Demikian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saat ini kita akan mentabiskan ibadah minggu dengan mengangkat pujian hormat maha besar Tuhan. Di ayat yang pertama dalam posisi duduk dan di ayat yang kedua dalam posisi berdiri. Nama
mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah multi generasi pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, dan di dalam pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-14. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Mari kita menaikkan lagu pujian untuk menyambut pengakuan iman dari nama Yesus terus bersuara nomor 83, bait yang ketiga, segala orang tertebus. Mengakukan pengakuan iman kita sebagaimana dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita mengatakan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan berpisah dengan anak sekolah minggu yang akan dilayani oleh guru-guru pembina mereka di tempat yang terpisah. Sebelum itu kita akan mengawali mereka dalam doa. Kita mengangkat pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kita akan menyaksikan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita di mana kami telah menyaksikan kesaksian anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, baik dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong Tuhan memberkati kakak-kakak pembina mereka, berikan mereka bahasa-bahasa yang dapat mengerti oleh anak Tuhan, berikan mereka hikmat pada para pembina guru-guru sekolah minggu mereka, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami cinta kasih Tuhan bagi kehidupan anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ke sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih ada sukacita? Amin. Ya, kita mau bersukacita untuk Tuhan dan sesama kita bersyukur. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau bersukacita dengan hati yang girang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian sukacita kita, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Dengan sikap bertepuk tangan, gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita masih memuji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bernyanyi untuk Tuhan dengan mengatakan, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya.
persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Jikalau ada yang mau bersaksi untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini yang kita rasakan hadirat Tuhan, saya persilakan waktu dan tempat. Ya, tidak ada. Kita akan memberikan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik melalui persembahan yang kita beri. Bagi yang bertugas membawakan untuk persembahan, dipersilakan maju ke depan. Kita mengangkat pujian hidup selamanya. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pertolongan-Mu yang begitu ajaib bagi kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan yang ada. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, baik tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi. Biarlah Tuhan selalu senantiasa menolong, memberkati kehidupan kami dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah melalui persembahan kami pada hari ini dapat memperluas kerajaan Allah dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidup selamanya. Sahabat kita yang bertugas dipersilakan. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Kristus, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang terus Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru, nafas kehidupan yang baru sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu Tuhan, Engkau kuduskanlah kami. Kami memohon pengampunan atas setiap perbuatan kami, atas setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Biarlah kekudusan yang daripada Tuhan boleh melayakan setiap kami untuk menaikkan doa-doa di hadapan-Mu Bapa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk Civitas Akademika STTATI dan semua jemaat multigenerasi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati,
Berikanlah kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Biarlah kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, hidup oleh berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah jemaat multigenerasi terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Mereka boleh diberikan semangat, sukacita yang daripada Tuhan untuk terus mencari Engkau dalam ibadah minggu ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk biaya operasional lembaga kami STT-ATI. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menyediakan orang-orang yang terus mau mendukung kami di tempat ini. Tuhan, buka relasi baru juga bagi lembaga STT-ATI. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas semua orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di STT-ATI. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang memakai mereka secara heran lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk sponsor mahasiswa, baik lembaga gerejawi maupun perseorangan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menolong, Tuhan yang campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, bahkan di dalam setiap pergumulan mereka pun Tuhan juga memberkati. Kami sebagai mahasiswa yang disponsori, Tuhan, kiranya kami dapat menghargai anugerah Tuhan melalui sponsor ini dengan memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan melalui pembentukan dan pendidikan di STT-ATI. Kami juga berdoa untuk semua mahasiswa yang belum mendapatkan sponsor. Tuhan kiranya juga membuka jalan, Tuhan kiranya juga memberkati agar mereka juga ditolong oleh Tuhan sebagaimana Tuhan sudah menolong kami yang sudah punya sponsor. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk pembangunan yang digumuli di kampus ini, baik gedung multifungsi, Christian Center, Rosunawa, bahkan penambahan kelas PAK. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mendengar setiap pergumulan kami. Dana yang kami perlukan untuk membangun pembangunan ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkehendak di dalamnya. Tuhanlah yang menolong proses demi proses yang ada ya Bapa. Kami percayakan semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga Ibu Dolvina Latekai. Tuhan, kami menyerahkan Ibu yang bertugas tanggung jawab di bidang KAK. Tuhan menolong, memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan mampukan dalam pelayanan juga. Kiranya anugerah Tuhan cukup, kiranya kasih karunia Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupannya. Bahkan bagi seluruh keluarganya ya Bapa. Kiranya juga mereka boleh hidup, ditolong, dituntun, dan mereka menjadi anak-anak dan hamba-hamba yang hidup takut akan Tuhan. Segala pekerjaan, segala pergumulan kami juga serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Sulianus Susanto. Tuhan memberkati juga keluarga ini, tugas tanggung jawab pelayanan di kampus. Tuhan menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat, kuasa, wibawa yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan keluarga juga. Anak-anak baik Belva maupun Juana, Tuhan juga memberkati dalam pertumbuhan mereka sehingga mereka boleh ditolong oleh Tuhan menjadi anak-anak yang bertumbuh bukan hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani melalui setiap pembinaan di dalam keluarga dan juga di dalam setiap ibadah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk pendidikan anak-anak Tuhan baik dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA maupun ke perguruan tinggi. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesanggupan untuk boleh menjalani setiap proses pendidikan yang ditempuh. Kiranya Engkau memberikan masa depan yang cerah untuk setiap anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan di tempat ini, bahkan anak-anak jemaat multigenerasi boleh menjadi anak-anak yang menjadi generasi penerus baik bagi bangsa ini, terlebih bagi gerejamu ya Bapa.
Kami juga berdoa Tuhan untuk acara reuni akbar yang akan dilaksanakan pada bulan Juni. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati juga acara ini. Semua panitia yang sudah dibentuk, kiranya mereka boleh diberikan hati yang sungguh-sungguh mau bertanggung jawab, menjalankan setiap apa yang menjadi tugas mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, dana yang diperlukan untuk acara ini kiranya juga Tuhan cukupkan. Semua para alumni yang akan mengikuti acara ini, Tuhan juga tolong apa yang menjadi kendala mereka juga kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang-orang dan saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan memberkati baik Ibu Leniwan Darmawati Gea, Ibu Yamres, Ishak Orgenus dan juga Sardi. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hambamu ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kiranya anugerah Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan melanjutkan kasih setiamu bagi hidup mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan proses pembentukan yang mereka jalani terkhususnya untuk Ishak Orgenus dan juga Sardi. Tuhan memberkati dalam bertambahnya usia mereka ini, Tuhan semakin pakai mereka, dan kami juga berdoa untuk keluarga mereka, masa depan mereka kiranya ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, biarlah melalui kehidupan sehari-hari umat-Mu boleh bersaksi bagaimana Kristus telah menyatakan kasih-Mu di tiap-tiap pribadi kami sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, terlebih sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Tuhan memberkati supaya bangsa ini boleh ditolong oleh Tuhan dan bangsa ini menerima kasih yang daripada Tuhan melalui kesaksian para anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan untuk semua para pemimpin yang Tuhan izinkan boleh duduk di bangku pemerintahan untuk memimpin bangsa kami. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat, Tuhan kiranya juga yang menolong mereka, Tuhan juga yang kiranya menguatkan mereka dalam setiap kepemimpinan mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami dengan otoritas, kuasa, dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia rakyat ini boleh dibawa untuk terus dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia supaya boleh bekerja sama dengan pemerintahan untuk mensejahterakan bangsa ini, untuk dalam hal-hal kemajuan bangsa ini ya Bapa. Berikan hati yang taat dan berikanlah juga kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap masalah yang terjadi di bangsa kami. Kami berdoa Tuhanlah yang sanggup untuk menolong memulihkan bangsa kami, maka kami terus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai bangsa ini, maka Engkau juga yang akan memampukan bangsa ini melewati setiap problema yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Oknum para perbuat kejahatan, pembuat kejahatan, kami berdoa mereka yang berusaha untuk memecah belah bangsa kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupan mereka, membuat mereka sadar dan mereka boleh bertobat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa yang dapat kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Engkau mengetahui segala doa-doa kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan saat ini kami mau menyempurnakan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada para murid dan kepada kami juga saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan bermazmur. Mari kita buka Mazmur di pasal ayat 24. Kitab Mazmur pasal ayat 24, pasal 24 ayat 1 sampai 10. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Saya ayat yang ganjil, jemaat yang dikasihi Tuhan ayat genap, begitu seterusnya. Dengan perikop di atas kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam? Dialah Raja kemuliaan. Terima kasih atas kebersamaan yang membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mengangkat pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Dengan sikap berdiri, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berkumpul ya Tuhan, menaikkan rasa ucapan
Engkau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Allah. Kami menyembah Engkau, kami memuji muliakan nama Engkau. Saat ini kami bersyukur Tuhan untuk bisa berada di tempat ini dalam kasih dan naungan daripada Engkau, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, dan kasih karunia Allah Tuhan limpahkan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari saat ini kita akan membuka firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membacakan perikop firman Tuhan pada pagi hari ini secara bersama-sama dengan judul perikop di atas, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. 2-3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, berapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Terima kasih untuk kerjasamanya dalam membacakan perikop firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu ialah kemuliaannya memenuhiku. Nah, Bapak Ibu, dalam bagian teks perikop firman Tuhan pada pagi hari ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus melihat dan memperhatikan bagaimana kesungguhan hati jemaat Efesus yang telah membuktikan diri mereka untuk hidup di dalam Kristus. Jemaat Efesus telah membuktikan diri mereka hidup di dalam Kristus. Rasul Paulus yang sebagai orang yang melayani, dia melihat bahwa kesungguhan hati jemaat Efesus telah mereka buktikan. Maka ada dua bagian yang dapat kita lihat dalam teks perikop ini. Yang pertama itu ialah Paulus mengucap syukur. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-16 bagian A itu, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Paulus mengucap syukur karena apa? Karena melihat kesungguhan hati jemaat Efesus
Yang dimana pengucapan syukur Rasul Paulus ini ada dua hal. Yang pertama itu iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ya. Berbicara mengenai iman itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bersyukurnya Rasul Paulus kepada jemaat Efesus karena mereka memiliki iman yang luar biasa, teguh kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan. Iman. Berbicara mengenai iman itu adalah hal yang luar biasa. Bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan, kita memberitakan kebenaran firman Allah untuk meneguhkan iman mereka. Nah, maka dalam hal ini Rasul Paulus sangat mengucap syukur karena iman jemaat Efesus begitu luar biasa kepada Tuhan. Nah, saya melihat kepada konteks jauh, kita melihat dalam iman jemaat Efesus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 itu di mana ya di situ Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah bagi mereka, ya. Meskipun ada problem yang terjadi karena ada orang-orang yang tegar hatinya tidak mau diyakinkan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-9, ya. Rasul Paulus memberitakan kerajaan Allah bagi mereka untuk meneguhkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Paulus bersyukur karena ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun dalam pelayanannya ada juga orang-orang yang tegar hatinya tidak mau menerima Yesus sebagai Allah. Maka dalam hal ini Paulus sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena iman mereka kepada Tuhan. Begitupun dengan kita Bapak Ibu. Apabila kita melayani jemaat yang kita layani, mereka sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dengan iman yang benar-benar berpengharapan kepada Tuhan Yesus, maka kita akan juga bersyukur seperti Rasul Paulus. Karena itu adalah keibaan hati kita, ya. Bagaimana ketika kita melayani, Tuhan menolong pelayanan kita. Yang kedua yang akan kita lihat dalam bagian teks perikop firman Tuhan ini, masih dalam pengucapan syukur. Yang kedua, kasih mereka kepada orang-orang kudus. Masih ayat yang ke-15. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, kasih ini juga merupakan bentuk dari pelayanan Rasul Paulus. Mengasihi sesama juga merupakan nasihat atau pengajaran Rasul Paulus bagi mereka. Atas kesaksian Paulus bagi mereka ketika dia mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, namun Paulus mengasihi dengan kerendahan hati. Kisah Rasul pasal 20 ayat 19b dan juga ayat yang ke-21. Nah, bagaimana dalam kehidupan Rasul Paulus dia memberikan kesaksian atau pengajaran bagi jemaat yang ada di Efesus, bagaimana caranya mengasihi meskipun orang yang ada ya seperti orang-orang Yahudi ingin membunuhnya, namun dia tetap mengasihi, ya, melayani mereka dengan kerendahan hati. Maka dari perilaku, dari tindakan yang Rasul Paulus lakukan, yang mereka lihat, ya, mereka melihat bahwa Paulus sangat-sangat memiliki kasih yang luar biasa. Siapa kasih itu? Ya kasih Yesus. Maka Paulus mengucap syukur karena kasih mereka juga ada gitu kepada orang-orang kudus, kepada sesama orang-orang percaya, bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya juga. Mereka tetap mengasihi. Itu adalah bukti dari pelayanan yang luar biasa. Bukti dari tindakan Rasul Paulus yang Paulus berikan bagi mereka untuk mereka dapat melihat. Lanjut, bagian yang kedua yang akan kita lihat dalam teks perikop firman Tuhan hari ini ialah Paulus menaikkan doanya. Ayat yang ke-16b. Ayat yang ke-16b, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Pengingatan Rasul Paulus bagi setiap jemaat yang dilayani itu begitu luar biasa. Ya, dalam doanya Paulus tidak henti-hentinya mendoakan setiap jemaat yang ia layani. Ia tetap mengingat orang-orang yang pernah dia layani atau dia kunjungi. Ya, mengingat hal itu Rasul Paulus ya membuktikan bahwa mereka pun adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Maka mereka juga adalah orang-orang yang perlu dibawa kepada Tuhan untuk dinaikkan di dalam doa. Paulus berdoa bagi mereka supaya apa? Supaya iman mereka
dan kasih mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Ini adalah suatu pembuktian yang luar biasa, ya, yang dapat kita lihat. Kita mendoakan orang-orang yang kita layani, mereka begitu luar biasa dalam iman mereka, dalam kasih mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka dalam firman Tuhan hari ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus membawa jemaat Efesus, bahkan kita saat ini, untuk dapat hidup di dalam kemuliaan Allah. Ayat yang ke-18 bagian B itu, di situ dikatakan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Rasul Paulus membawa jemaat Efesus, bahkan kita saat ini, untuk dapat hidup di dalam kemuliaan Allah. Betapa kayanya kemuliaan Allah yang ditentukannya bagi kita orang-orang kudus yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemuliaan Allah itu adalah berasal dari Allah. Yesaya pasal 60 ayat 1, dan atas kemurahan Allah. Nah, Bapak Ibu, kemuliaan Allah itu dari Allah. Kalau kita melihat kemuliaan Allah Bapa yang tercurah kepada Yesus Kristus, yang yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Matius pasal 16 ayat yang ke-7, kemuliaan Allah Bapa, ya, melingkupi Yesus Kristus, ya, tercurah atas Yesus Kristus. Manusia hidup dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Maka kemuliaan Allah curahkan kepada Yesus Kristus untuk membawa manusia yang berdosa untuk kembali kepada kemuliaan Allah, ya. Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, dan Yesus Kristus juga penuh dengan kemuliaan daripada Allah Bapa, memberikan kemuliaan kepada kita sebagai manusia berdosa, supaya kemuliaan yang hilang dari pribadi manusia itu dicurahkan kembali. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena keberdosaan yang ada. Yesus Kristus datang untuk memulihkan kemuliaan Allah itu. Yesus menyatakan kemuliaan Allah Bapa bagi kita orang-orang percaya, supaya memperoleh kemuliaan itu dan melihat kemuliaan itu. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-2, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40, dan Roma pasal 2 ayat yang ke-10. Kemuliaan Allah tercurah atas kita orang-orang percaya. Kemuliaan Allah berasal dari Allah dan atas kemurahan Allah. Nah, Bapak Ibu, kemuliaan Allah itu tidak semua orang dapat memilikinya apabila tidak hidup kudus dan percaya kepada Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-23 ayat 3 tadi katakan, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana seseorang yang tidak percaya kepada Allah menerima kemuliaan Allah? Atas keberdosaan maka dia jauh daripada Allah. Kemuliaan Allah hilang. Maka kemuliaan Allah tidak semua orang dapat memilikinya apabila tidak hidup kudus dan percaya kepada Yesus Kristus. Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-19. Dalam KBBI, kata kemuliaan dari akar kata mulia, yang artinya tinggi atau terhormat, luhur, baik budi, hati, dan berharga. Kemuliaan ini adalah sesuatu yang terhormat, sesuatu yang luhur, baik budi, baik hati, dan berharga. Ini adalah sifat daripada Allah. Allah yang terhormat, Allah yang luhur, baik budi, dan baik hati, dan dia sangat berharga bagi kehidupan manusia. Kemuliaan hanya milik Allah. Dan dalam bahasa Yunani, kemuliaan itu dari kata doxos, dari akar kata doxa dengan kasus noun feminim singular predikat, yaitu milik kepunyaan Allah. Kemuliaan ada milik kepunyaan Allah merupakan kata benda tunggal. Artinya adalah cahaya terang, keindahan, kuasa yang mulia, kebesaran, pujian, dan juga kebanggaan. Allah adalah cahaya terang, Allah adalah keindahan,
Kemuliaan Allah adalah kuasa yang mulia, kebesaran Allah, pujian, kebanggaan. Luar biasa. Ya. Kemuliaan Allah melingkupi setiap jemaat Tuhan yang bersifat cahaya terang, yang bersifat keindahan. Ya. Maka dalam hal ini kemuliaan Allah dapat saya contohkan seperti sebuah jubah yang indah. Ya, di situ ada gambarnya Bapak Ibu. Nah, di samping kiri dan kanan itu bentuk dari jubah seorang raja, ya kan, yang luar biasa megah dan bagus. Di tengah-tengah itu jubah yang biasa dipakai oleh pendeta. Nah, jubah yang dipakai itu tidak sembarangan orang menggunakannya. Itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah ditentukan. Contoh kalau ada kegiatan wisuda gitu kan, itu kan sudah orang-orang yang memang terpilih untuk diwisudakan. Contoh pendeta memakai jubah untuk yang besar itu kan, karena memang sudah dipilih, sudah ditentukan bahwa dia adalah seorang pendeta. Nah, jubah saya artikan bahwa kemuliaan Allah itu seperti jubah. Ketika Allah membuat sebuah jubah yang sangat indah, ya, saya contohkan seperti itu. Dan jubah itu diberikan kepada kita manusia untuk kita gunakan, ya kan? Allah membuat jubah dan jubah itu diberikan kepada kita untuk kita gunakan. Sebagai contoh, maka jubah yang kita gunakan itu membuat kita bagus dan dipandang luar biasa, ya kan? Ketika kita memakai jubah itu adalah kebesaran yang luar biasa, ya, megah seperti itu. Maka ketika seseorang melihat jubah itu akan timbul pertanyaan bagi mereka, siapa yang membuat jubah itu? Di manakah orang-orang membeli jubah itu? Pertanyaan yang timbul ketika orang-orang lain melihat ketika kita memakai jubah yang luar biasa megah itu. Nah, maka jawaban dari pertanyaan itu kita akan menjawab bahwa Allah lah yang membuat jubah yang luar biasa ini. Allah lah yang menjahit, yang menenun jubah ini. Jawaban dari kita ketika ada seseorang menanyakan, siapa pembuat jubah yang luar biasa itu, yang ketika mereka pandang itu begitu luar biasa, megah, bagus gitu. Maka kita menjawab bahwa Allah lah yang membuat jubah ini, sehingga jubah ini bagus, jahitannya rapi seperti itu, ya kan? Dialah yang merajutnya, maka nama Allah menjadi terkenal. Banyak orang akan mengetahuinya bahwa Allah adalah pembuat jubah yang indah, pembuat jubah yang bagus, megah, gitu, ya kan? Dan ketika apabila seseorang bertanya dan kita menjawab, siapa pembuat jubah itu? Kita menjawab, saya yang membuat jubah itu, saya yang menjahitnya. Berarti kita di situ adalah menyombongkan diri. Itu bukan buatan tangan kita, itu bukan suatu dari usaha kita. Kita mengatakan bahwa jubah yang bagus itu adalah diri kita yang membuatnya. Itu ada kesombongan, ya kan? Kemuliaan Allah yang Tuhan nyatakan bagi kita ketika kita melayani, kita menyombongkan diri bahwa pelayanan kita itu berhasil itu karena kita, ya. Maka kemuliaan yang Allah tetapkan bagi kita akan kita pancarkan melalui kasih-Nya, perbuatan kita, iman kita, dan juga kesaksian kita. Jubah yang indah, yang orang lihat luar biasa. Kita sebagai orang-orang yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan, itu adalah pekerjaan yang mulia, yang ketika orang melihat dalam perbuatan kita, dalam kasih kita, dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, maka seseorang akan melihat dan takjub dengan itu, ya. Maka terpancarnya kemuliaan Allah bagi kehidupan kita itu dapat juga dilihat oleh orang dari bagaimana pribadi kita melakukan pekerjaan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, ya kan? Karena kita berbeda, kita hidup oleh Roh, bukan oleh keinginan daging. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pekerjaan yang kita kerjakan, melayani, memberitakan Injil bagi semua orang, itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan dunia. Dunia hanyalah bisa saja merubah hal itu, namun pekerjaan tetap selama-lamanya. Nah, kita melakukan pekerjaan Allah, bukan pekerjaan dunia. Efesus pasal 2 ayat ke-10. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan dunia. Nah, maka dalam bagian firman Tuhan hari ini kita akan belajar. Saya memberikan ada 2 poin yang akan kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini.
apa yang akan terjadi ketika kita dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Poin yang pertama yang akan kita pelajari ialah kemuliaan akan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal akan Allah yang benar. Ini merupakan doa Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus ketika mereka telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, percaya dengan sungguh-sungguh dengan iman dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus mendoakan jemaat yang ada di Efesus supaya mereka kemuliaan dalam kehidupan mereka menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal akan Allah yang benar. Ini suatu penegasan Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus, karena dalam setiap kehidupan mereka pasti akan ada halangan yang membuat iman mereka goyah, yang membuat iman mereka luntur kepada Tuhan Yesus, karena banyak pengajaran, karena banyak suatu pencobaan yang ada dalam kehidupan mereka, bukan kepada mereka dan juga kepada kita saat ini, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang kita layani, ya kan? Banyak suatu sekte-sekte, banyak suatu pengajaran-pengajaran yang akan membuat pikiran mereka menjauh daripada Tuhan Yesus. Iman mereka goyah. Nah, maka Rasul Paulus mendoakan supaya hikmat dan wahyu untuk mengenal akan Allah yang benar. Kemuliaan yang tercurah supaya mereka memiliki hikmat dan wahyu untuk mengenal akan Allah yang benar. Bagian ini merupakan pengharapan Rasul Paulus bagi jemaat Efesus supaya mereka mengenal akan Allah yang benar. Ia memohon supaya mereka sampai batas-batas yang sejauh mungkin mengerti dan menyadari berkat-berkat yang dikaruniakan kepada mereka. Sejauh mungkin mereka mengenal berkat-berkat apa yang Tuhan nyatakan bagi mereka, sehingga mereka mengenal akan Allah yang benar, Allah Tritunggal itu. Ya. Allah Tritunggal adalah Allah yang benar, yang di dalamnya ada Yesus Kristus. Demikian pun juga halnya dengan kita, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang terpanggil untuk melayani, dan bahkan kita juga adalah orang yang diutus dan didoakan supaya benar-benar melakukan pekerjaan Allah dan mengenal Allah yang benar. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita belajar teologi, sudah belajar teologi, kuliah di sekolah tinggi gitu, kita tidak menyimpang daripada pengajaran Allah. Bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Maka kita sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil, yang diutus, bahkan didoakan dengan benar-benar supaya kita mengenal siapa Allah yang benar, supaya kita tidak disesatkan, supaya kita tetap teguh dalam iman kita. Nah, maka ini adalah suatu penegasan Rasul Paulus bagi jemaat Efesus dan juga bagi kita saat ini sebagai pelayan hamba Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang betul memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengenal Allah yang benar itu. Ya. Hal ini supaya jemaat Efesus dapat melihat dengan mata rohani mereka untuk mengenal akan Allah yang benar. Kembali lagi kepada konteks jauh dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-21 sampai yang ke-40, ya. Bagian yang menjadi pertentangan akan iman orang-orang Efesus kepada Allah. Kalau Bapak Ibu membacanya, ya, di situ dengan adanya penyembahan kepada Dewi Artemis, ya, ini menjadi tolak ukur iman percaya mereka. Ini merupakan peristiwa yang terjadi pada saat Paulus berada di Efesus, ya. Ada hal-hal yang menggoyahkan iman jemaat Efesus, yakni Dewi Artemis, ya kan? Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 itu, ya, saya akan membacakannya bagi kita. Kisah Rasul pasal 19. Ketika Paulus masih ayat yang ke-21. Nah, di situ di mana Paulus diperhadapkan dengan tantangan yang ada. Ya. Paulus harus bisa, ya, membawa pengajaran yang sehat bagi orang-orang yang ada di Efesus supaya mereka tetap, ya, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, mengenal akan Allah yang
akan Allah yang benar. Dalam hal ini ya, iman mereka digoyahkan dengan adanya suatu pengajaran atau penyembahan kepada Dewi Artemis, ya, di mana hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Rasul Paulus untuk membuktikan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dengan adanya hal itu, maka Rasul Paulus membawa mereka untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan supaya mereka memiliki hikmat untuk membedakan mana kebenaran dan mana yang salah, dan wahyu untuk mengenal akan Allah yang benar, ya. Demikian pun dengan hal kita diberikan hikmat dan juga wahyu untuk mengenal siapa itu Allah yang benar. Dan demikian pun dengan dalam pelayanan kita juga memberikan pelayanan kepada orang-orang yang ada di mana kita melayani, supaya mereka juga tetap hidup dalam iman mereka dan bertumbuh di dalam Tuhan, supaya mereka tetap benar-benar, ya, mengikuti panggilan Tuhan. Kemuliaan Allah tercurah bagi mereka, kemuliaan akan roh hikmat dan juga wahyu untuk mengenal siapa itu Allah yang benar, ya. Di dunia ini yang dikatakan Tuhan itu banyak, yang dikatakan Allah itu banyak, ya. Allah orang ini, Allah orang itu, Allah orang, ya. Banyak Allah, banyak Tuhan. Namun di dalam Kristen, Allah dan Tuhan kita yang di dalam nama Yesus Kristus. Maka kedatangan Tuhan ke dalam dunia untuk memperkenalkan Dialah Raja kebenaran dan jalan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang benar, yang Paulus maksudkan bagi jemaat yang ada di Efesus. Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang benar, sehingga dalam pencobaan, dalam permasalahan yang terjadi, mereka dapat melihat dengan hikmat mereka, dengan roh dan wahyu mereka, bahwa Allah yang benar itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, maka dalam bagian ini Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus sangat menginginkan bahwa jemaat Efesus bertumbuh di dalam iman mereka. Dalam kemuliaan Allah mereka bertumbuh, kemuliaan Allah tercurah atas mereka, sehingga mereka dipenuhi oleh kemuliaan Allah dan mereka dapat melihat manakah kebenaran yang harus mereka pegang teguh dan mereka ikuti. Lanjut, poin yang kedua yang akan kita pelajari dalam bagian firman Tuhan hari ini, apa yang akan terjadi ketika kita dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Yang kedua ialah kemuliaan akan pengharapan dalam panggilannya, ya. Jemaat Efesus yang percaya juga adalah orang-orang pilihan Allah yang terpanggil. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-6, ya. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil juga, orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan yang terpanggil. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1b dikatakan bahwa di situ didapati beberapa murid. Paulus bertemu secara langsung dengan mereka. Beberapa orang berarti banyak, jamak, ya kan? Paulus bertemu dengan beberapa murid, ya kan? Berarti mereka adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk dapat melaksanakan pelayanan, untuk dapat melayani juga, ya kan? Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1b itu, Rasul Paulus mendapati beberapa orang murid. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat 19, Kisah Rasul pasal 19 ayat 1b dikatakan, di sana ia berjumpa dengan beberapa orang yang sudah percaya kepada Yesus. Maka maka dalam Kisah Rasul itu dikatakan Paulus mendapati beberapa orang murid. Berarti murid adalah pengikut Kristus. Mereka sudah percaya kepada Kristus dan mereka menjadi murid. Mereka juga akan dilayani oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus akan mengajari mereka bagaimana caranya melayani, mengenal akan Allah yang benar. Mereka adalah murid. Mereka sudah dipanggil, sudah ditentukan oleh Allah untuk dapat melayani juga, ya.
membantu pelayanan Rasul Paulus kepada semua orang. Nah, saya akan membacakan bagian yang 18a. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Membuat mata hati terang. Sedangkan kata dalam arti mata hati terang itu membuat mereka mengerti dengan jelas kebenaran Allah. Mereka mengerti dengan mata hati mereka, bukan dengan mata kepala mereka melihat, namun dengan hati mereka melihat bahwa kemuliaan Allah itu begitu luar biasa dalam panggilan mereka dalam melayani Kristus, ya kan? Karena mereka sudah percaya, maka dikatakan mereka adalah murid yang akan menjadi murid yang akan ditugaskan, murid yang akan diutus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kemuliaan akan pengharapan dalam panggilan, begitupun dengan kita juga saat ini. Kemuliaan Allah yang tercurah bagi kita, kita akan memahami dengan hati kita apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa pengharapan yang akan kita terima ketika panggilan Tuhan ada dalam pribadi kita, ya kan? Itu menjadi sebuah pertanyaan masing-masing pribadi kita. Saya juga pun bertanya dalam pribadi kita, ya. Sebelumnya kalau saya melihat saya ini seperti apa? Saya dipanggil sebagai seorang pelayan hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Apa pengharapan atau panggilan Allah yang Allah nyatakan dalam pribadi kita? Saya, gitu kan? Masing-masing kita menjawab. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan memiliki suatu jalan yang terbaik bagi kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita melayani. Pengharapan apa yang terkandung di dalamnya, ya. Dalam KBBI, mata hati adalah perasaan yang dalam, memahami dengan nyata kebenaran Allah, ya. Kita melihat dengan mata hati kita, ya kan, dengan perasaan yang dalam bagaimana panggilan Allah dalam kehidupan kita ketika kemuliaan Allah tercurah bagi kita, ya kan. Panggilan Allah merupakan respon kita terhadap Allah. Panggilan yang memiliki tujuan, bukan tanpa tujuan panggilan Allah bagi kita. Yang pastinya pekerjaan seorang hamba Tuhan ialah melayani, ya, pergi jauh sampai ke ujung-ujung bumi. Matius pasal 28. Itu adalah amanat agung yang Tuhan Yesus, ya, berikan bagi kita untuk kita dapat melayani. Itu tujuan, itu panggilan kita untuk kita melayani, ya. Kemuliaan akan pengharapan dalam panggilannya, Rasul Paulus menekankan juga kepada jemaat yang ada di Efesus. Ketika dikatakan mereka adalah murid-murid, berarti mereka adalah orang-orang yang akan diutus dalam pelayanan juga, ya. Meskipun dalam konteks dekat mereka melayani tidak apa-apa, yang penting panggilan mereka itu sudah ditetapkan. Injil kebenaran firman Allah juga mereka akan beritakan. Demikian pun dengan hal kita. Kita melayani di tempat ini, namun kemuliaan itu akan tercurah juga bagi semua orang. Baik itu misionaris yang melayani di berbagai negara, di berbagai suku-suku, ya kan? Itu adalah panggilan, pekerjaan, pengharapan yang ada di dalamnya. Begitupun dengan Rasul Paulus. Jemaat Efesus dia bentuk, dia pelihara supaya mereka memiliki iman dalam pengharapan panggilan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, begitupun Paulus dalam doanya kepada Allah supaya jemaat Efesus memahami dan mengerti akan panggilan Allah bagi mereka, sehingga mereka mempunyai tujuan yang jelas dan berjalan dalam terang kebenaran Allah, sehingga dalam panggilan Allah bagi kita kemuliaan terpancar bagi semua orang. Yang saya ilustrasikan tadi, jubah yang megah, jubah yang indah, ya. Ketika seseorang melihat, ya kan, jubah yang indah itu mereka terkagum. Itulah kemuliaan Allah yang ada dalam pribadi kita yang kita pancarkan bagi semua orang. Melihat dari perbuatan, melihat dari kasih kita, melihat dari pelayanan kita. Itulah kasih yang kita pancarkan, kemuliaan Allah yang kita pancarkan bagi semua orang. Nah, inilah tujuan itu, supaya kita menjadikan semua orang milik Kristus, supaya orang dijadikan orang-orang kudus, supaya semua orang menjadi satu tubuh dalam Kristus,
dalam ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Semua orang memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah tujuan panggilan Allah, pengharapan yang Allah nyatakan bagi kita. Masih banyak lagi, ya. Masih banyak lagi pengharapan dalam panggilan yang Allah tentukan bagi kita untuk kita dapat, ya, memiliki tujuan dalam pelayanan. Namun hal ini adalah suatu hal yang membanggakan bagi pribadi kita, Bapak Ibu. Karena panggilan Allah itu adalah panggilan yang luar biasa. Tidak semua orang terpanggil. Memang terpilih, tapi tidak semua orang terpanggil. Nah, maka mari kita mengucap syukur dengan tidak henti-hentinya, kata Rasul Paulus. Karena apa? Karena itu suatu kebanggaan dalam pribadi Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan kita juga saat ini suatu kebanggaan bahwa Allah memilih saya dan Bapak Ibu terpanggil dalam melayani, ya kan? Apa pengharapan dalam panggilannya? Supaya tujuan itu sempurna, membawa orang-orang yang hidup di luar Kristus datang kepada Kristus, hidup kudus dan melayani Kristus dengan sungguh-sungguh, ya? Menjadi satu tubuh di dalam Kristus, menjadi tangan, kaki, kepala. Pekerjaan itu menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Maka kesimpulan dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini ialah kemuliaan Allah melingkupi orang-orang percaya yang dipilihnya melalui panggilannya, sehingga kemuliaan Allah menjadi nyata dalam pribadi kita akan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal akan Allah yang benar dan mengerti akan pengharapan dalam panggilannya. Tujuan Allah baik bagi kita. Kemuliaan Allah yang Allah nyatakan bagi kita itu adalah suatu kebanggaan dalam pribadi kita, karena kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang sudah ditentukan, diutus dan didoakan, ya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, karena kemuliaan itu hanyalah milik Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang terpanggil yang dimana kami melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia itu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kasih yang Allah nyatakan bagi kami dan kami juga pancarkan bagi semua orang. Pakai kami Tuhan sebagai alat Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang pujian. Ya, firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, firman yang mengajarkan kemuliaan Allah nyata bagi orang percaya. Dan ketika kita mengalami kemuliaan itu, mari kita memberikan kepada orang-orang yang memerlukan kemuliaan Allah, agar semua mereka merasakan dan diselamatkan oleh Allah. Kita akan menutup ibadah minggu. Saat ini kita mengangkat pujian doa Yabes. Saya mengundang Bapak Ibu Saudari bangkit berdiri. Dan memperluas
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja yang agung, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami semua dalam rangkaian ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, menaikkan doa kami kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan memberkati kami semua umat-Mu, menjadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, ke dalam kehidupan masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.